wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin bidunil hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Musalla Al-Hasanah ataupun yang menyaksikan dari media di mana pun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Allah izinkan kita untuk melanjutkan mengaji di salah satu dari rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita saat ini sama-sama mengaji sunnah-sunnahnya melalui kitab yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Abu Bakar Al-Ismaili, I'tiqadu Ahli Sunnah wal I'tiqadu Ahli Sunnah, terus oleh Imam Al-Ismaili 371 Hijriah. Sudah kita sebutkan di kalau salah 2 pertemuannya tentang kedudukan dan siapa Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kesimpulannya, kalau di hadis banyak yang menyamakannya dengan Imam Al-Bukhari, menyamakan dengan Imam Al-Bukhari. Artinya kalau beliau ingin menulis kitab sahih secara independen, bisa menulis seperti kitab Imam Al-Bukhari. Tapi beliau mengatakan dengan tawadhu'nya, tidak mungkin kita menyamai Imam Al-Bukhari. Tapi beliau menulis Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Mustakhraj artinya mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari atau kitab lainnya dengan sanadnya sendiri. Dengannya sanad sendiri bertemu dengan syekh penulis kitab, dalam hal ini Imam Al-Bukhari, atau di syekh-syekhnya dan seterusnya. Otomatis hadis-hadis yang diriwayatkan adalah hadis sahih semua. Nah, tapi dengan sanad yang lain, tidak melalui Imam Al-Bukhari atau tidak melalui imam yang menulis kitab tersebut. Dan di mazhab beliau juga terkenal salah satu imam mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya tanya akidahnya, harusnya akidahnya Imam Syafi'i. Dengan fikihnya aja Syafi'i, akidahnya kemana-mana. Di fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i. Kalau mau tasawuf, tasawufnya juga Syafi'i. Nah, tidak bisa dibedakan. Karena apa? Asy-Syafi'i rahimahullah menganjurkan, membimbing, mengarahkan untuk berimam kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlus Sunnah, seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelum ini, Ahlus Sunnah, kalau maksudnya sunnah itu sunnah Nabi, berarti Ahlus Sunnah itu Nabi sendiri. Sah? Kemudian siapa yang istiqamah menerapkannya? Siapa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikut Nabi dan para sahabat. Kenapa khusus sahabat? Dah lupa lagi kaji. Nah, kenapa kita khususkan sahabat? Nah, Abu Jahal bertemu Nabi juga. Abdul bin Ubay salat sama Nabi dia. Lupa lagi.
Karena satu-satunya generasi yang ini masalahnya bukan lebih baik tidak baik, ini masalahnya memang harus ngaji terus kita, sekali sebulan tidak cukup Pak. Nah, harus tiap hari, memang ngaji tiap hari. Nah, karena satu-satunya generasi yang tak ada anggotanya yang tersesat. Ulang, satu-satunya generasi Islam yang anggotanya tak ada yang tersesat jalan dalam beragama, hanya generasi sahabat. Apa sebab? Karena mereka ahlus sunnah, istiqamah mengikuti sunnah. Sedangkan generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'in, ada yang tersesat, ada yang lawan tersesat. Lawan sosek apa? Ada yang tersesat, ada yang selamat. Ada yang tersesat, ada yang selamat. Siapa yang selamat? Yang mengikuti ahlus sunnah. Siapa tadi? Nabi dan para sahabat. Yang melenceng dari jalan sahabat tersesat. Tergantung jauh dekat. Yang jauh di akidah melencengnya, jauh tersesatnya. Yang melenceng di ibadah, yang melenceng di ibadah sesat juga, tapi tidak terlalu jauh, karena tidak diiringi dengan penyelewengan akidah. Jelas? Nah, itu sebabnya dikhususkan para sahabat dan yang mengikuti manhaj mereka sampai hari kiamat. Berarti hari ini masih ada yang pengikut salaf. Siapa? Jangan bilang saya. Bilang yang mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Tidak berubah setapak pun. Tidak berubah setapak pun. Kalau berubah dua tapak, mulai dia ambil jalan sesat, baik kiri maupun kanan. Kiri ekstrim kiri, kanan ekstrim kanan. Ekstrim kanan gulu, ekstrim kiri meninggalkan. Ekstrim kanan gulu, tahu gulu? Berlebihan. Seperti orang sufi, seperti orang khawarij, seperti orang syiah, berlebihan. Ada ekstrem kiri seperti liberal, sekuler dan sekelasnya. Semuanya sama-sama ekstrem. Ahlussunnah kamu cara mengaji terus nampak. Ahlussunnah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mereka antara orang gulu ekstrem kanan dengan orang mufarrid ekstrem kiri. Dah jelas. Jadi resiko berjalan di tengah itu diapit terus. Kadang diserempet. Kadang diserempet. Yang liberal nyerang juga, yang sufi benci juga. Jelas. Nah, dan itu ada sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, cuman bedanya di zaman Nabi itu manusia terbagi dua aja. Apa baginya? Muslim, non-muslim. Muslim, non-muslim. Hari ini sekarang kan enggak. Makanya kita kan enggak boleh sembarang mengkafirkan orang kan? Karena kita bukan Nabi. Bukan Nabi. Kalau sempat Nabi masih ada, masih tidak dia ikut Nabi, berarti kalau ada Nabi hari ini, andainya Nabi Muhammad masih hidup, nah orang yang tidak ikut Nabi itu namanya tidak bid'ah juga, bid'ah dah ada sama Nabi lah, tidak sesat dah.
Kapiu. Apa Pak Adi? Di zaman Nabi tidak ada bid'ah, ada bid'ah. Pahamnya? Yang ikut zaman Nabi namanya Muslim. Yang mengingkari namanya non-Muslim. Jelas? Tapi hari ini karena Nabi tidak ada, maka yang mengingkari Nabi namanya Iya mengingkari Nabi tapi tetap bersyahadat. Ada enggak yang mengingkari Nabi tapi tetap bersyahadat? Ada. Ada. Apa nama zaman Nabi itu? Munafik. Zaman sekarang? Bisa munafik, bisa ahli bid'ah. Maka kita tidak boleh sembarang mengkafirkan orang, bukan. Tidak boleh sembarang mengkafirkan orang karena kita bukan Nabi. Paham tak? Jadi yang menentang Nabi di zaman Nabi namanya non-Muslim. Kafir. Ada ahli bid'ah zaman Nabi itu? Tidak ada, makanya bid'ah tidak ada zaman Nabi doang. Bid'ah itu baru sebut bid'ah setelah Nabi tiada. Paham tak? Ahli bid'ah zaman Nabi itu telah orang kafir tuh. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang bid'ah ada zaman Nabi, kita minta siapa ahli bid'ah zaman Nabi. Jelas? Paham tak? Makanya Imam Ibnu Hajar nyebut bid'ah itu adalah setelah Nabi, bukan di zaman Nabi. Zaman Nabi ahli bid'ah itu jadi yang non Muslim dan Muslim, tidak ada ahli bid'ah itu. Jelas? Jadi kadang-kadang dikicu orang kan, kadang kan bahwa sahabat ada yang ahli bid'ah hasanah katanya. Tidak ada bid'ah zaman Nabi. Zaman Nabi itu adalah Muslim non Muslim. Yang jago sembunyi namanya munafik. Ia seolah-olah Muslim tapi tidak Muslim. Tapi karena dia bersyahadat tetap dilindungi oleh syahadatnya tadi. Karena Nabi katakan, "Man qala dzalik faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Siapa yang mengucapkan asyhadatain terjaga darahnya dan hartanya. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Apa yang jelas? Enggak, lupa lagi, baru aja bahwa ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabat. Berarti pemahamannya mesti sama dengan pemahaman sahabat. Apa sebab? Karena mereka lah satu-satunya generasi yang semuanya selamat. Jelas? Nah, ketika kita menyebut sahabat, artinya mesti ijma' manhajnya. Tapi kalau terjadi ikhtilaf di antara sahabat, baliknya kepada Al-Quran dan Sunnah lagi. Jelas? Maksud kita yang ijma', karena ijma' mereka itu maksum. Sedangkan ikhtilafnya tidak. Ada ikhtilaf di antara sahabat? Ada. Subhanallah. Tuh ngaji terus. Ada enggak sahabat berbeda pendapat? Itu apa beda ikhtilaf berbeda pendapat? Ada beda pendapat? Ada. Ya, ada beda pendapat. Di antara sebabnya adalah belum sampai dalil kepada sebagiannya, kepada sebagian dah sampai, atau salah paham yang lain diluruskan oleh yang lain. Bedanya kalau mereka diluruskan mau, kalau kita itu masalahnya besi togang. Tahu besi togang ndak sampai keluar buzzer dulu kadang, ndak juga mau ngaku salah. Itu masalahnya. Kalau sahabat ndak, walaupun sekelas Umar bin Khattab khalifah, kayak yang kata orang keras, tapi kalau disiram dengan Al-Quran dan hadis macam es krim. Iya, meleleh dia. Langsung dia cabut keputusannya. Kalau kita enggak, halun ke jodoh Umar lebih gaya lebih bodoh Umar. Enggak mau ngaku salah. Itu bedanya kita dengan
mereka. Tapi dengan syarat pakai dalil. Pakai dalil. Kalau pendapat kan boleh aja berbeda pendapat. Jelas? Jelas nah? Apa yang jelas? Bahwa maksud kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nabi dan para sahabat. Jadi tidak ada lagi definisi nanti Ahlus Sunnah di Indonesia begini, Ahlus Sunnah di Arab Saudi begini, Ahlus Sunnah di Maroko begini, Ahlus Sunnah di Mesir begini, Ahlus Sunnah di Marsan begini. Itu tidak ada satu umat Islam nanti. Berarti tidak benar nanti Sunnah menyatukan kita. Sebab apa? Ahlus Sunnah berbeda, lain tempat, lain pulau, lain padang, lain ilalang, lain sungai, lain ikannya. Berarti Ahlus Sunnah tidak sama je. Padahal Nabi katakan kalau kalian ikhtilaf balik ke sunnah, hilang ikhtilaf. Itu makanya ketika kembali ke sunnah, ikut sunnah menurut Syafi'i, ikut sunnah menurut Hanafi, ikut sunnah menurut Maliki. Padahal pemahaman mereka berbeda-beda. Makanya kembali ke pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Jelas? Banyak yang marah sama kita tuh Pak. Marah sama kita dia. Nyolah langsung mendefinisikan di Indonesia ki Ahlus Sunnah, di Malaysia ki Ahlus Sunnah. Akhirnya karena terlangsung, bukan karena terbenar, enggak, terlangsung mengatakan itu, akhirnya susah menerima yang lain. Makanya sebelum bercakap kata Imam Al-Bukhari, ilmu dulu baru dikerjakan, baru didakwakan. Jadi tengok Ahlus Sunnah itu sunnah siapa? Sunnah Nabi, berarti Nabi yang paling berhak jadi imamnya. Kemudian siapa yang paling menerapkan sunnah Nabi itu? Sahabat Nabi alaihissalatu wasallam. Buktinya apa? Selamat mereka dari aliran sesat semuanya. Padahal sudah ada aliran sesat di saat mereka masih ada. Tapi tak satu pun yang terlibat masuk aliran sesat. Nah, kenapa kita tidak secara mutlak mengatakan ikut tabi'in? Karena tabi'in itu tidak semuanya istiqamah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah istimewanya generasi sahabat itu. Paham? Paham kan? Nah, kalau tak paham dah lanjut lah. Nah. Jadi karena ini kata kunci siapa Ahlus Sunnah itu. Sebab kalau masih berbeda-beda kita, siapa Ahlus Sunnah, ada akan bersatu umat Islam ini. Tak bersatu umat Islam ini. Kita ingin menyatukan umat tapi membuat banyak kelompok, membuat banyak aliran. Yang Ahlus Sunnah aja berbeda, di akidah lain pula dia. Di ibadah lain pula dia. Di tasawuf suluk lain pula dia. Padahal macam mana tak satu tu? Bisa satu tu. Kalau sempat misalnya akidahnya Asy'ari tapi fikihnya tak Syafi'i, berarti tak Ahlus Sunnah kan? Atau sempat fikihnya akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya ndak pula ikut Ghazali, keluar pula dari sunnah. Akhirnya kapan mau bersatu umat tu? Jelas? Kadang beda-bedakan seolah-olah Syafi'i tidak berakidah. Makanya fikih kita Muhammadi, akidah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah selesai, dan para sahabatnya. Dah, kalau dah paham kita lanjutkan, kalau enggak dah. Kemarin sudah kita mulai sedikitnya. Ada yang hafal? Belum, kita ulanglah sedikit. Nah, ulang sedikit aja. I'lamu, kata Syekh penulis, rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kamu semua, anna mazhab ahli hadis, bahwa mazhabnya ahli al-hadis. Siapa ahli hadis? Dah lupa lagi. Yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dalil kecuali hadis. Tidak punya dalil kecuali hujah mereka selalu dengan hadis. Maka disebut dengan ashabul hadis. Kalau alur ra'yi, karena masuk di dalamnya pendapat lebih dominan daripada hadis. Maka dulu tu tahu kita ini alur sunnah karena dominan sunnahnya. Ini alur ra'yi karena dominan pendapat dan ijtihad. Kalau sekarang tak, yang menggunakan ijtihad lebih banyak, ini alur sunnah asli. Yang menerima bid'ah, ini alur sunnah asli. Yang murni menerima sunnah, itu
Hah? Abal ya 2 kali bang, abal-abal. Nah, ya, yang murni menerima sunnah, menolak campuran, itu tidak asli. Yang asli adalah yang mencampur. Memang tahu diulang tahu ibadah. Mereka mengatakan yang menerima sunnah dan bid'ah hasanah itu asli ahlussunnahnya, original. Yang menolak bid'ah yang hanya menerima sunnah itu abal-abal. Betul? Hah? Dah mulai ragu nampak. Dikit je masuk surat dah mulai ragu. Minta jus original. Dicampur madu, campur gula, campur nira dan sebagainya. Itu asli? Original? Hah? Hah? Yang original gimana? Enggak macam? Tapi itulah definisi itu berubah hari ini. Yang asli ahlussunnahnya yang bisa menerima bid'ah hasanah. Yang menolak bid'ah semuanya, baik hasanah maupun non hasanah, tetap ditolak, itu tidak asli menurut yang tidak asli. Menurut yang tidak asli, karena memang yang menjajakan barang tidak asli itu selalu lebih sering teriak barang asli. Nak mau nak tagih cuci boleh jam Rolex asli ni pak, karena saya desa-desa asli harganya ini 80 juta, cuman karena saya terdesak saya kehilangan 8 juta aja lah, umumnya 80.000 asli. Iya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, siapa yang tahu asli tidak asli, yang memiliki yang asli. Kalau yang tahu yang asli, tahu dia yang asli bersertifikat cuy. Paham tak? Tidak juga paham. Pak ayatnya apa yang lain? Kalau wali jam Rolex yang asli itu kecil amat bersertifikat. Kalau tidak ada sertifikatnya, mat hanya wik tang salah. Hah? Ngantuk. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang asli bercampur atau tidak bercampur? Tidak bercampur. Kalau bercampur, tidak asli. Nah, KW. Jadi kalau yang asli itu memang mereka ahlul hadis, kata Imam Ahmad rahimahullah, kullu man yasta'milul hadis, yang semata-mata memakai hadis, bukan hanya menerima tapi tak dipakai. Karena banyak orang, oh kami tidak menolak hadis. Ya betul, cuman anda memakai itu tidak. Hah? Dengan syarat sesuai akal dipakai, kalau tidak disesuaikan dengan akal. Berarti pakai hadis atau pakai akal? Pakai akal. Makanya selalu slogannya gunakan otak. Ya, kalau ahli hadis dibilang tidak menggunakan otak, itu mungkin ahli hadis tidak menggunakan otak? Hah? Mungkin tidak. Mau hafal hadis, coba tinggalkan otak itu, coba hafal hadis, hafalnya. Sudah itu tidak pakai otak, amalkan hadis, bisa. So, gimana tidak gunakan otak? Sejak dari menerima aja sampai meriwayatkan, sampai menulis, sampai mengamalkan pakai otak, pakai akal. Jelas? Berarti ahli hadis menggunakan akal atau tidak? Menggunakan akal. Cuman akalnya beda dengan yang akal subuhan. Kalau hadis akalnya bersih tanpa subuhat. Apa sebab? Asal sahih dari Nabi, pasti Abu Bakar. Apunya waktu itu Abu Bakar kenal ketika menyikapi Nabi Isra Miraj. Abu Jahal apa katanya? Tidak masuk? Tidak masuk akal. Apa sebab? Bukan masalah dia tidak terima, kan tidak masuk akal itulah. Apa sebab tidak masuk akal? Tidak mungkin, karena mereka sudah pengalaman. Jarak 1.200 kilo ditempuh sebulan. Jelas? Pengalaman.
bukti bahwa sebulan baru sampai. Sekarang semalam kok sampai? Masuk akal mana? Jelas? Jadi Abu Jahal berpikirnya tidak masuk akal karena bukti empirisnya tidak mendukung. Jelas? Bukti fisik tidak mendukung. Tapi Abu Bakar, kenapa dia percaya? Hah? Karena yang mengatakan itu orang tak pernah berbohong. Jelas? Dan dia yang mengalami. Jadi, andai saya katakan hari ini, saya sejak semalam sudah khatam Quran dari Al-Fatihah dan An-Nas. Bapak percaya apa enggak? Kenapa percaya? Enggak percaya. Ustaz pernah berbohong? Ya Allah, kapan itu ya? Kalau manusia umumnya ada. Manusia umumnya apa? Ada berbohong? Subhanallah. Manusia pada umumnya berbohong? Ya Allah, ya Rabbi Pak Edi. Ini dah salah keedah kita ini. Nabi ditanya, mungkin orang mukmin tak berzina? Mungkin. Mungkin tak orang mukmin itu mencuri? Mungkin. Tapi kata Nabi, mungkin orang mukmin itu berdusta? Tidak mungkin. Kalau Pak Edi bilang saya pernah berbohong, maka saya minta bukti. Kapan? Iya, kapan? Ada laporan istri saya ke Pak Edi? Baik. Ini menuduh tanpa bukti. Abu Jahal lumayanlah ada buktinya. Ini keedah bapak itu jangan diulang lagi tuh. Pada asalnya manusia pasti berbohong. Manusia sekarang. Iya. Dan tidak boleh menuduh orang berbohong kalau ada bukti. Nah, sekarang buktikan. Ini didengar orang nanti masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat. Enggak, salah keedah itu. Semua manusia ada bohong. Mungkin bapak terpengaruh oleh perkataan saya. Sering saya tanya ketika mengatakan, ada nggak di antara kita yang tidak pernah berbohong selama hidupnya? Memang tidak ada yang nunjuk, ada. Sebab ketika lu nunjuk dia bohong lagi. Gitu ya? Oh, itu rupanya ya. Iya, tapi kan tidak saya masukkan saya waktu itu kan. Bapak yang masukkan saya, maka minta bukti. Kan yang ngaku kan jemaah nih. Kan ya? Baik. Ada bukti. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi terbukti tidak pernah bohong. Jelas? Maka perbedaan antara pengalaman orang, kebiasaan, dengan pengakuan orang yang tidak pernah bohong, mana yang dahulukan? Tidak pernah bohong ini. Berarti sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika ditanya oleh Abu Jahal pada Abu Bakar, "Cayo jongnya, percaya juga kamu?" Ya, kan kita ada bolong ulang ke Baitul Maqdis, pulang pergi 2 bulan. Ini semalam. Apa kata Abu Bakar? Jangankan perjalanan ke Baitul Maqdis, katanya. Hah? Cuma Abu Jahal. Nah, atau haji ya. Nah, malaikat saja turun dari langit sana setiap hari kepadanya, saya percaya. Mana jauh langit daripada Baitul Maqdis? Kok ragu Pak? Jauh lagi langit. Dalam waktu sedetik datang Jibril. Kan pernah kita hitung mah. Ketika ada satu peperangan, seorang sahabat dikepung oleh 3 orang kafir, senjatanya dan nyerah lagi. Tidak ada lagi untuk bisa melawan. Sempat malaikat 3 orang rapat di langit ketiga untuk membantu. Siapa yang akan turun? Tahu ceritanya? Nabi yang ceritakan. Tapi kalau kita rapat lama enggak? Lama. Kalau malaikat? Coba lihat. Antara mengayunkan pedang atau mengayunkan tombak atau memana, berapa detik?
Iya berapa? Kira-kiranya lo dulu, nggak usah tepat betul. 1 detik sampai. Perlu ambil pedang. Iya, berapa detik kira-kira? 1-2 detik. Serius ini? Antum pengalaman atau kira-kira? Iyalah kira-kira. Tapi yang jelas lebih dari 1 detik. Sahih? Lebih dari 1 detik. Mari kita hitung jarak langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga. Berapa? Terima hasil aja. Saya sudah hitung yang mahasiswa saya kemarin. Kan kecepatan malaikat, kecepatannya ukuran kecepatan cahaya kan? Berapa kecepatan cahaya kemarin? 3 kali 10. 3 kali 10 pangkat 8. Kalau pangkat 8 berapa nolnya? Nah, terima aja lah hasilnya. 300 juta kilometer per detik. 300 juta kilometer per detik. Dibandingkan dari langit ketiga dengan kecepatan itu sampai ke bumi 0,058 detik. Makanya sempat dia rapat dulu. Kalau kita mau nyiapkan kertas dah habis tuh kan. Nah, sejam itu nyiapkan ruangan. Makanya ketika dapat perintah itu langsung turun, mati 3 orang kafir itu. Karena dia mengayunkan pedang perlu 2 detik. Ini turunnya malaikat dengan rapat hanya tidak sampai 1 detik. Paham? Paham? Gimana caranya? Tanya malaikat tuh. Iya, tentu tanya malaikat. Tapi yang kita tahu malaikat adalah terbuat dari cahaya. Makhluk paling cepat adalah cahaya. Jelas? Jelas? Makanya bisa. Jadi ketika Nabi mengatakan rapat dulu mereka di langit ketiga, lalu sempat membantu orang ini, sahabat waktu itu kalau ikut logika Abu Jahal beriman? Enggak. Lihat originnya sampai Baitul Maqdis sebulan, masa langit bisa segitu? Nah, oleh sebab itu Abu Bakar mengatakan, saya percaya Jibril turun kepadanya dari langit ke-7 di atas lagi, kan terima titah dari Allah kan? Saya percaya. Masa yang ini saya tidak percaya? Paham? Paham? Ini kecil ini, bagi Abu Jahal besar, tapi bagi Abu Bakar kecil. Baik, yang terbukti benar siapa? Yang terbukti benar siapa? Yang mengikutkan logika kah, atau yang mengikuti orang yang tak pernah dusta? Kira-kira Abu Bakar dah tahu dah waktu itu cahaya lebih cepat daripada manusia? Saya nggak tahu. Tonton bilang nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin dia tahu, mungkin dia tahu. Tapi ternyata memang terbukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Pasti benar. Terbukti, terungkap dengan kemajuan teknologi hari ini, banyak yang tak masuk akal. Menurut Abu Jahal hari ini masuk akal. Sahih? Nah, masuk akal hari ini. Andainya kita naik dari Baitul Maqdis, naik pesawat apa yang paling cepat? Ultrasonik ya? Iya. Berapa detik kecepatannya? Nggak ada yang tahu juga, sama gitu. Ada yang tahu kecepatannya? Ya kira-kira anggaplah misalnya kecepatannya per detik, bukan per detik, per jam. Per jam aja lah dulu 1.500 km per jam. Itu pesawat jumbo baru tuh, pesawat komersial 1.500 km per jam. Kalau Nabi mengklaim pergi selepas Isya, balik menjelang subuh, kira-kira bisa kita benarkan? Bisa kita benarkan? Zaman sekarang naik berjumbo, ya Allah ya Rabbi.
Kalau sempat hari ini Nabi klaim dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu balik lagi antara Isya dengan subuh, dah bisa dipercaya sekarang? Kenapa tak bisa? Bisa, kenapa tak? Kan naik jet. Naik jet, padahal jet itu tidak lebih cepat dari cahaya. Jelas? Cuman Abu Bakar lebih maju daripada Abu Jahal. Makanya yang tak maju-maju ini akan tertimbun oleh sampah-sampah sejarah. Abu Bakar memang lebih maju cara berpikirnya, yaitu cepat membenarkan orang yang tak pernah berdusta. Jelas tadi. Jadi keadaannya bahwa dusta itu tak biasa sampai terbukti. Nah, cuma karena di zaman ini kita hidup di zaman dusta adalah cara untuk maju. Sah? Kalau tidak dusta jangan maju. Hanya terpaksalah dibilang sama PED, hukum asalnya manusia itu pernah berdusta. Ya, katanya bukti sama istri katanya. Saya kira ada istri melapor ke beliau. Rupanya nggak ada juga. Nah, berarti jangan mengada-ngada. Nah, mungkin waktu kecil dulu kita nggak tahu kan. Waktu kecil dulu mungkin kita nggak tahu berdosa itu. Tapi kan waktu itu belum meriwayatkan kan. Nah, jadi kalau sudah meriwayatkan, tidak boleh lagi ada seperti itu. Harus sidik yang harus didahulukan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baru pulang haji aja sudah. Baru pulang. Kalau sebab tidak diulang, tidak duduk masalah rupanya. Dia lupa lagi. Jadi siapa ahlul hadis itu? Nah, qala anna mazhab ahli hadis, yakni ahli sunnati wal jamaah. Beliau berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu ada ahli hadis. Kenapa? Karena antara hadis dan sunnah adalah sinonim. Hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Siapa yang mengamalkan hadis, ya ahli hadis. Siapa yang mengamalkan sunnah, ya ahlu sunnah, ahlul hadis dan ahlu sunnah. Dan siapa yang tetap istiqamah di atas kesatuan dan persatuan, yang jamaah ahlul hadis. Karena kalau antum amalkan hadis sama dimanapun. Tapi kalau antum amalkan mazhab mesti berbeda sekalipun di negeri sendiri. Bahkan dalam mazhab sendiri akan terjadi perbedaan. Nah, kalau bisa perbedaan diminimalisir, tentu itu lebih baik daripada dimaksimalisir. Sah? Nah, makanya ahlul hadislah yang sebenarnya menjadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Karena di zaman sahabat itu tidak ada orang berdebat-debat logika seperti berdebatnya orang dengan logika hari ini. Tahu maksudnya? Bukan maksudnya mereka tidak berlogika, bukan. Maksudnya logikanya lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak sesuai, mereka tolak. Karena Nabi mengajarkan, syaitan itu akan selalu membimbing kita kepada kesesatan. Apabila seorang mempertanyakan dirinya, segala sesuatu ada yang mencipta. Sah? Lalu man khalaqas sama, siapa ciptakan langit? Tentu jawabannya Allah. Man khalaqal arda, siapa ciptakan bumi? Allah. Man khalaqa kaza kaza kaza, mengatakan ini jawabannya Allah. Ujung-ujungnya nanti diajaknya kita sesat. Man khalaqallah. Siapa menciptakan? Allah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kalau sudah begitu bisikan syaitan? Tidak tahu rupanya ya. Fal yata'awwaz billahi minas syaitan. Karena itu adalah bisikan syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kan logikanya kan setiap yang ada yang mengadakan. Berarti Allah ada. Siapa yang ciptakan? Ini pertanyaan siapa ini? Syaitan. Melalui logika. Karena dia memang tersesat dengan
logika. Setan kan sesat gara-gara logika. Paham sih? Makanya pengikut setan, pemuja setan sampai mengatakan Tuhan takut sama logika. Tuhan takut sama logika. Apa sebab? Kalau tak terbenturkan logika, tiada Tuhan. Makanya wajar sebagian yang sudah masuk dalam bab ini ditulis spanduk kawasan bebas Tuhan. Tidak pernah dengar? Di sini, di negeri ini, di negeri kita. Tidak usahlah dengar-dengar. Kami ajalah, Bapak takkan kuat. Ya, biar aku saja. Ada sebagian pembelajar kita yang karena memperturutkan ilmu logika, masuk bisikan setan tadi kepadanya. Jadi dia berpikirnya ala Abu Jahal. Kalau tidak nampak, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tidak ada. Makanya kita bilang, Bapak punya akal, punya warnanya apa? Enggak tahu. Baunya apa? Enggak tahu. Rasanya apa? Enggak tahu. Berarti Bapak tidak punya akal. Gitu aja. Karena dia bilang tidak tahu warnanya, tahu bentuknya, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium. Berarti kalau tidak, segala sesuatu tidak bisa nampak, tidak bisa dicium dan dibuktikan secara fisik, berarti tiada. Berarti Bapak tidak punya akal. Kalau tidak punya akal bisa diikuti. Bisa diikuti. Makanya orang yang menggunakan akal berlebihan seperti orang tidak berakal. Itu maka dia bilang Tuhan sangat takut sama logika. Apa sebab? Karena dia sudah kehilangan akalnya. Jadi yang sebenarnya itu sudah kehilangan akal. Dia kan kehilangan akal. Makanya Nabi katakan syaitan akan bisikkan itu pada kita. Oleh sebab itu cepat berpaling dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaidah segala sesuatu yang ada yang menciptakan itu berlangsung pada makhluk. Allah bukan makhluk. Nah, maka syaitan nak menyesatkan kita. Besok ketika bertemu di hadapan Allah, baru dia bilang, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl." Saya sekarang tidak mengakui kalian menyekutukan saya dulu. Saya hanya bisik-bisik aja, kalian yang mau dengar. Makanya kalau ada orang bisik-bisik jangan cepat, jangan kepo ya. Kalau bicara bisik-bisik jangan dekat. Itu bukan urusan kita. Nanti salah dengar kita. Salah dengar. Ini kan ada orang sedikit aja peluang bikin fitnah dia. Memang ada orang itu kerjanya bikin fitnah aja kemana-mana. Ada orang seperti itu? Enggak. Pokoknya semua diarahkan ke fitnah semuanya. Allah musta'an. Kadang berstatus ustaz pula, kadang berstatus ustaz yang memprovokasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dikit aja belum ke sana arahnya dia sudah belokkan ke fitnah. Memang kalau pikirannya fitnah, semua bisa jadi fitnah. Hadis pun jadi fitnah begini. Al-Qur'an jadi fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahlussunnah, mazhab ahlussunnah, ahlul hadis, ahlussunnah wal jamaah, al-iqraru billah, mengakui, mengikrarkan iman kepada Allah. Mesti iman kepada Allah itu diikrarkan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan dalam hati. Dan biasanya orang berikrar itu mesti melaksanakannya. Kalau sudah berikrar, kalau ada orang berikrar yang diikuti dengan keimanan, mesti melaksanakan apa yang dia ikrarkan. Sahih? Karena kalau sudah sampai ke tahap ikrar, itu sudah pengakuan dalam hati dan sudah siap untuk melaksanakan. Ikrar menikah, kan ada ikrarnya. Siap untuk menerima komitmen dan konsekuensinya. Ikrar prajurit, ada siap untuk melaksanakan segala konsekuensinya. Kalau tidak ada dia makan ikrar. Makanya kalau Syekh memilih kalimat al-iqraru billah, dia sebagai ganti kalimat al-imanu
al-imanu billah, beriman pada Allah. Walaupun kalimat iman itu yang biasa digunakan oleh para ulama dalam menyebutkan iman. Karena iman menurut Ahlus Sunnah adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, yaitu mengimani dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu yang namanya iman yang sempurna. Ya, yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Apa yang membuat dia bertambah iman? Amal. Ya, amal itu menambah iman atau bukti tanda iman bertambah. Wa yanqus dan berkurang. Kalau berkurang amal, berkurang pula iman. Atau kurangnya amal, bukti kurangnya iman. Orang kalau semangat imannya, move on imannya, maka amalnya akan semangat. Tapi kalau sedang down, sedang turun imannya, maka amalnya juga akan turun semangat. Nah, maka al-iqrar adalah kalimat yang mewakili tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebab orang yang mengikrarkan sesuatu mesti dengan iman dalam hatinya, kemudian diamalkan. Bila hilang salah satu rukun ini, yang tiga ini, berarti ada masalah. Walaupun dia ikrarkan tapi dalam hati tidak diterima, seperti orang munafikin. Orang munafik, dia ikrar tapi dalam hati tidak, dan diamalkan karena terpaksa. Makanya Abdullah bin Ubay, Rasul munafikin, pemimpin orang munafik, solatnya di saf keberapa? Solatnya di saf keberapa? Saf pertama. Bapak lupa lagi tuh ini. Nah, di saf pertama solatnya. Nabi naik mimbar sebelum Nabi khutbah, dia dulu yang ceramah. Masih lupa? Dia bilang, ini Rasulullah, hadiah dari Allah untuk kalian. Perkuat dia, bantu dia. Berlaku itu sampai perang Uhud. Setelah perang Uhud, dia melihat 1000 lawan 3000, tentu tidak mungkin menang. Akhirnya di Ajmatus Syaikhain, di perjalanan menuju Uhud, pada dekat, dia menarik sepertiga pasukan. Kira-kira musuh lebih banyak jumlahnya, yang ada pun menarik sepertiga. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya? Awak sudah 1 lawan 3, tiba-tiba sepertiga mundur. Lebih baik dari awal nak ikut daripada mundur di perjalanan. Itu lebih membuat kita terpukul dan turun semangat. Bahkan sebagian sahabat pun sudah mulai merayu Nabi untuk tidak diteruskan. Paham tak? Ya, sebagian sahabat dah mulai merayu Nabi, tidak bisa diteruskan Nabi. Ini aja kemarin sulit kita. Sah? Tapi Allah thabbat, Allah selamatkan mereka. Jelas? Itulah setelah perang Uhud, dia coba lagi, dia naik ke sini. Nabi sebelum khutbah berdiri, dia ditarik sarung semua orang. La tentu dek kami siapa bajunya. Kami sudah tahu. Nah, sejak itu tidak mampu lagi dia berminyak air. Awalnya sebenarnya Nabi dah tahu. Nabi dah tahu. Kan Nabi diberitahu oleh Jibril. Cuman orang munafikin ini harus pandai-pandai dengannya. Kalau tidak nanti jadi isu viral bahwa Nabi membunuh para sahabat, berbahaya. Kan hari ini kan banyak model-model gitu tuh. Salahnya kita cakap, awas nanti terpleset lidahnya katanya. Ditunggunya lidah kita terpleset. Akan lebih parah kalau tangan pula yang terpleset. Lidah aja pleset ditunggu orang, apalagi tangan. Allah musta'an. Salah-salah ngomong sudah jadi fitnah.
di kalangan kaum munafikin dan yang suka memprovokasi. Wassallallahu alaihi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum munafikin mengikrarkan, bahkan mengamalkan, mungkin lebih secara zahir lebih taat dari kita. Saya mengetahui sebagian orang-orang yang liberal, masya Allah, hadir ke masjid lebih cepat, hadir ke kantor lebih tertib, pulang juga tertib. Tapi subhanallah, hatinya penuh dengan kemunafikan. Hebat dia di satu sisi, tapi imannya begitulah kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih percaya pada logikanya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Tapi dia amalkannya. Kan ada yang terang-terang dia katakan, saya tetap sholat, tapi saya tidak meyakini wajibnya sholat. Terus kenapa bang sholat? Hah? Karena saya masih orang Islam. Saya masih orang Islam, tapi saya tidak yakin sholat itu wajib. Apa gunanya sholat? Tidak meyakini sholat itu wajib. Karena meyakini sholat wajib lebih tinggi daripada melaksanakan sholat saja tanpa meyakini. Sebab apa? Ulama sepakat menghukum kafir, murtad, orang yang mengingkari wajibnya sholat. Tapi ulama tak sepakat mengatakan murtad orang yang meninggalkan salat. Berarti tidak meyakini itu adalah kemunafikan. Tapi kalau meyakini itu masih tanda ada iman. Makanya ulama tidak sepakat mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, tapi sepakat mengkafirkan orang yang mengingkari wajibnya salat. Tapi itulah kemunafikan itu. Nah, dia tetap karena segan sama orang Islam, akhirnya tetap salat supaya tidak keluarkan dari Islam. Cuman tidak meyakini wajibnya salat. Kalau sempat semua umat Islam tidak salat, dia tidak akan salat. Makanya dia berusaha untuk membuat orang tidak salat. Caranya apa? Tidak meyakini wajibnya salat. Itu kan dakwah itu. Kan dakwah itu. Apa salat haji kan tidak wajib. Nah, kalau masih banyak segan-segannya berarti masih banyak orang Islam yang sholat. Nah, makanya tuan-tuan harus selalu jaga sholat supaya dia tetap sholat. Karena tetapnya dia sholat membuat orang lain tidak meninggalkan sholat. Bapak itu tidak yakin sholat wajib tetap juga sholat. Apalagi kita yang meyakini wajibnya sholat. Paham? Ada. Jadi tetap jaga sholat supaya orang tetap salat. Allah musta'an. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wajib itu karena antara kita dengan Allah melalui para malaikat. Tidak beriman pada malaikat, putus mata rantai kita. Berarti tidak beriman sama Allah SWT. Nantinya yang datang bukan dari Allah lagi, dari syaitan. Makanya ketika orang meninggalkan ilmu yang diwariskan Nabi, yang dibawa oleh malaikat dari Allah kepada Nabi, Al-Quran dan Sunnah, ada orang tidak memakai ilmu itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengklaim bertemu langsung dengan Allah. Ada enggak? Ada enggak orang yang mengatakan bertemu langsung dengan Allah? Orang Islam? Ada. Orang-orang sufi menerima langsung wahyu dari Allah. Paham? Nabi kita melalui malaikat Jibril kan, dia tidak langsung ke Allah. Lebih hebat dari Nabi. Karena menurut mereka ada ilmu kasyaf. Dapatnya di ulu kasok. Dengan bersemedi, bukan dengan menuntut ilmu seperti Nabi belajar sama Jibril. Ya, 10 hari dia bersembunyi khalwat, habis itu berzikir dengan zikir yang sebagiannya dikarang, walaupun asalnya dari sunnah, cuman dibuat model-model tertentu sehingga ada yang keluarnya hilang akalnya. Kalau hilang akal disebut wali majzub.
Padahal salah zikir masuk syaitan. Supaya tidak dikatakan salah jalannya, maka disebut wali gila. Ada ahli sunnah yang memiliki wali gila? Hah? Ada enggak Nabi mengajarkan sahabat sampai gilo mencintai Allah? Ada. Ini hanya akal-akalan kaum sufi saja. Ketika mereka sudah salah zikir, salah pikir, kan dari yang salah pikir ada juga. Ya, ahli kalam banyak juga yang hilang akalnya. Ahli tasawuf juga banyak yang hilang akalnya. Akhirnya sepakat mereka membuat namanya wali majzub. Majzub itu artinya ditarik. Apa yang ditarik? Akalnya ditarik. Alasannya apa? Saking asyik mencintai Allah, akhirnya sampai hilang akal. Dicontohkanlah Majnun Laila. Cerita Qais dan ya, Bapak tidak pernah muda nampaknya. Cerita Majnun Laila, Qais dan Laila. Ada lagunya itu, masa tidak tahu? Hah? Tidak tahu ceritanya? Ya Allah, panjang lagi nanti kaji kita. Qais itu tergila-gila sama si Laila. Laila itu cantik, anak orang kaya, dia miskin. Nah, Laila tidak mau, keluarga tidak terima. Akhirnya gila dia, saking asyik masuk mencintai Laila. Paham? Saya kira tidak paham, belum. Anak muda aja payah paham, bagian tua begini. Masalah cinta. Intinya gila dia sampai mencintai Laila. Dan pindah pun orang tuh dari tempat tuh masih dicium-cium juga dinding-dinding itu, bekas-bekas peninggalan itu. Paham tak? Rasul disebut dengan Majnun Laila. Jadi seolah-olah yang mencintai Allah sampai gila seperti si Majnun ini mencintai Laila. Jadi namanya wali majzub. Tidak ada kamus wali majzub kecuali di kalangan ahli itu. Tidak ada dalam kalangan ahli sunnah. Jelas? Jelas? Karena sunnah tak bikin gila. Sunnah bikin orang dapat hidayah. Allah musta'an. Tidak ada sejarahnya orang yang istiqamah di atas sunnah akan menjadi wali gila gara-gara itu. Tidak ada. Jelas? Karena Al-Quran dan Sunnah bikin orang waras, bikin orang sehat. Karena Al-Quran itu syifa, cahaya, hidayah. Dan mungkin bikin orang salah jalan. Yang gila itu adalah yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah musta'an. Walaupun menatasnamakan sebagai ahli sunnah. Tadilah yang campur-campur asli, yang tak bercampur tidak asli. Taib wa rusulihi, dan berikrarkan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pokok pangkal segala keimanan, karena kita tak mengetahui apapun kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kodenya. Insyaallah kita selesai. Nah, wa kutubihi, dan Allah lestarikan kitabnya sebagai, karena kita umat akhir zaman harus ada pegangan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab kita ini harus kita imani, ya, khususnya Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau sudah demikian, kenapa dimulai dengan ini kaji kita? Saya tutup nih. Ya, enggak sambung kaji. Ya, salah sendiri, kenapa banyak yang lupa. Besok kalau lupa lagi enggak banyak kaji. Nah, enggak banyak. Iya, harus diulang. Kenapa dimulai dengan iman? Masih lupa juga. Karena metode para sahabat itu, kenapa mereka selamat? Beriman dulu baru berilmu. Jelas? Abu Bakar, tadi balik lagi Abu Bakar. Ketika dia percaya, ini karena iman atau karena ilmu? Iman. Ilmunya nanti Nabi pasti jelaskan. Ketika mereka menerima Nabi Mi'raj sampai ke langit, ada yang protes sahabat? Tidak ada yang protes. Yang protes hanya orang-orang kafir. Tidak ada masalah nak ke langit pertama, kedua, ketiga, bertemu Allah di atas. Tidak ada mereka mempersalahkan Allah di atas.
Jelas? Hanya Abu Jahal dan mengikuti cara berpikir Abu Jahal. Makanya mereka terima. Lalu Nabi satu persatu nanti jelaskan ilmunya. Jelas? Yang penting beriman dulu. Itulah Syekh masih mengikuti metode para sahabat. Iman dulu masalahnya. Sebab kalau antum tak beriman, Al-Quran tak jadi hidayah. Makanya di awal-awal Allah sudah jelaskan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dengan yang gaib. Kalau tidak didahului dengan iman, percuma belajar ilmu. Itulah sebabnya Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya As-Sahih berdasarkan tertib ini. Lihat, kitab yang pertama tidak tahu. Bilang tidak tahu biar cepat. Nah, kitab pertama Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, bahwa agama ini tidak ada kecuali dengan wahyu. Pikiran tidak cukup, bahkan tidak perlu masuk. Tidak perlu masuk pemikiran. Karena agama ini bukan agama pemikiran, apalagi kalau produk budaya. Agama ini murni wahyu. Makanya dimulai dengan wahyu. Tujuan akhirnya adalah at-tauhid. Lihat di kitab terakhir dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid. Kalau sempat orang baca Sahih Bukhari musyrik, dia berarti tidak baca dari awal sampai akhir itu. Atau salah baca. Salah baca sendiri atau baca sama syekh yang juga menyimpang. Nah, itu semua mungkin. Maka diperlukan orang yang mengikuti pemahaman Imam Al-Bukhari, Ahlul Hadis. Nah, dimulai Bad'ul Wahyi, habis itu langsung Kitabul Iman. Kitabul Iman. Panjang dia bicara tentang iman, habis itu baru Kitabul Ilmi. Setelah iman baru kitab ilmu. Sebab apa? Kalau tidak diimani dulu, percuma untuk belajar hadis. Karena hadis nanti akan antum perdebatkan. Tapi kalau sudah yakin itu dengan wahyu dan beriman kepadanya, maka apapun yang datang dari Nabi, sekalipun tak masuk akal, mesti saya ikuti. Sebab apa? Saya beriman pada Nabi. Tapi kalau yang tidak beriman dulu, dipikirkannya dulu. Oh, ini zaman Nabi, pas zaman saya tidak. Sebab Nabi orang Arab, kita orang Indonesia. Dia nggak tahu bahwa dulu Abu Jahal nolak juga dakwah Nabi itu. Apa sebab? Ini bukan kebiasaan orang Arab, ini kebiasaan baru. Kaji baru. Berarti Abu Jahal nolak sama dengan Abu Jahal. Ya sama. Satu bilang ini sesuai budaya Arab. Abu Jahal dulu menyatakan tidak sesuai dengan budaya Arab. Intinya tidak sesuai dengan Nusantara, jangan terima. Tidak sesuai dengan budaya Arab, jangan terima. Terus pergi pula ke Amerika, tidak sesuai budaya Amerika, jangan terima. Ujungnya Nabi tidak diterima karena tidak sesuai dengan budaya tempatan. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan menolak dakwah Nabi dengan kearifan lokal. Orang-orang yang tak beriman dimanapun menolak dakwah sunnah juga dengan kearifan lokal. Semuanya alasan kearifan lokal. Terus apakah bertentangan kearifan lokal dengan agama? Semua juga tidak. Ada yang bertentangan, ada yang sesuai. Yang tidak bertentangan pasti asli. Yang bertentangan pasti sudah menyimpang. Jelas ya? Kebiasaan kearifan lokal pada asalnya laki-laki itu cemburu tidak sama saudari perempuannya, cemburu tidak kalau diganggu? Tidak paham, panjang lagi cerita nampaknya. Kalau saudari perempuan kita diganggu laki-laki lain, cemburu tidak? Gitu aja kok payah. Tapi sekarang tidak. Kearifan lokal hari ini, asal ada izin dari papa dan mama boleh dibawa. Sah? Enggak, jumpa dia. Tidak. Asal sudah izin orang tuanya, adik gadisnya boleh dibawa orang. Sehingga kalau dia tegur, wih, sudah izin ayah tadi itu. Sah? Betul apa enggak? Kearifan sudah jadi kearifan lokal. Nah, apakah ini asli atau tidak? Tidak asli. Dah rusak.
sudah rusak. Istri kita disuruh nyambut tamu, awak tiduran. Tamu laki-laki. Asli apa tidak? Woi, yang tua-tua. Ini adat asli apa adat tidak asli? Tidak asli. Jadi kearifan yang tidak arif. Jelas? Dulu laki-laki nyambut tamu laki-laki, perempuan nyambut tamu perempuan, itu asli. Itu natural, fitrah. Tiba-tiba berubah dengan masuknya kebudayaan-kebudayaan orang yang sudah rusak. Ya, orang barat kan lebih cepat rusak daripada kita. Masuk dia merusak kita. Dianggap itu sebagai kearifan lokal, padahal tidak arif. Makanya asal sesuai dengan Islam fitrah, asli itu. Tapi kalau sudah tidak sesuai berarti tidak asli. Jelas? Tawaf di Ka'bah telanjang, bertelanjang asli budaya orang? Tidak. Tidak asli. Manusia itu aslinya berpakaian. Bukankah Adam dulu di surga berpakaian? Adam di surga berpakaian pun enggak? Pede. Adam di surga baju tuh enggak? Itu aja ragu Bani. Subhanallah. Ya Bani Adam khusus. Subhanallah. Ketika dia melanggar baru tanggal semuanya. Kan itu cerita kena hukum. Berarti orang yang tidak berpakaian orang kena hukum itu. Bukan asli. Aslinya nenek moyang kita berpakaian. Tapi ada budaya-budaya yang rusak. Seperti zaman purba kan rusak itu. Tidak sesuai fitrah. Karena ketika dia tunutan itu bukan budaya asli. Tidak berubah dari yang asli. Bacalah sejarah Nabi Adam dulu berpakaian, turun apa tidak? Telanjang turunnya dari atas. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu rupanya ya, dah tua tidak tahu. Dia turun dengan pakaian. Dilanggarnya waktu itu di surga tanggal, lalu dia cari daun-daun untuk menutupinya. Berarti kan aslinya berpakaian kan? Asli berpakaian kan? Setelah itu dia taubat. Nah setelah taubat balik tak kainnya? Balik. Subhanallah. Gitu aja mangga. Kalau sempat ahli logika datang nih kalah kita ini. Nah, yang sederhana aja sudah tidak tahu. Balik lagi. Habis itu Allah sudah putuskan kalian tuh turun. Telanjang turunnya itu berpakaian. Nah itulah. Sampai di bumi Adam telanjang. Hawa telanjang. Enggak, mereka berpakaian. Nah, cuman anak turunan setelahnya kan banyak yang berubah-berubah dari fitrah itu. Paham? Asalnya tauhid apa syirik? Tauhid. Tapi kenapa ada paganisme, ada orang yang ini, itu yang diajarkan Nabi Nuh dulu? Enggak. Mereka hanya pergi berkembang, berkembang manusia, ada yang ke barat, ada yang ke timur, anak keturunan Nabi Adam. Yang terakhir keturunan Nabi Nuh alaihissalam, karena bumi hari semua kan tenggelam semuanya. Tinggallah anak keturunan yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam kapal tadi. Itu yang berkembang. Asalnya mereka ayahnya bertauhid apa tidak? Bertauhid, penyembah batu. Enggak. Jelas? Nabi Nuh berpakaian enggak? Oh, Nabi Nuh berpakaian benar. Enggak pernah baca komik. Gitu aja ragu Bapak. Berpakaian. Aslinya nenek moyang kita berpakaian. Tapi ketika manusia purba berpakaian apa enggak? Hah? Enggak. Berarti rusak atau? Iya rusak. Jangan itu jadikan pedoman. Karena rusak oleh keadaan. Aslinya manusia itu turun dengan berpakaian. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kalau tidak keturun ini nanti dituduhnya kita asli manusia purba. Dan ada yang ngarahkan ke situ memang. Aslinya kita tidak berpakaian. Bukan, asli kita berpakaian. Lalu rusak oleh keadaan masuk hutan dan sebagainya. Jelas?
terbelakang lagi. Karena akhirnya menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah ini dan itu, menyembah setan. Apa sebab? Terpisah dari komunitas berilmu. Allah musta'an. Itulah diutusnya para rasul yang jumlahnya tidak sedikit kepada setiap umat. Nah, karena mereka sudah terbiasa dengan kearifan lokal, dikiranya itu yang final, akhirnya para nabi ditentang. Para nabi ditentang. Kebanyakan tidak menerima dakwah. Kebanyakan tidak menerima dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Semuanya menentang dengan itu. Makanya kalau hari ini ketika ada bilang tidak sesuai dengan kearifan lokal, langsung sinyal kita kembali kepada dakwah para nabi. Memang kearifan lokal itu yang selalu jadi alasan orang menolak dakwah. Padahal kearifan lokal yang sudah tidak arif lagi. Paham? Aslinya bagus, cuman berubah. Allah musta'an, mohon maaf ya, panjang jadinya. Hah? Panjang jadinya. Entah pula ya, memang hasanah ini memang hasanah betul ya. Allah musta'an. Kecil tapi semangat. Barakallahu fikum, mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena setiap pokok masalah itu harus dijelaskan juga nampaknya. Iya kan? Masalah berfaedah juga tuntas. Karena pelajaran SD kita, asal kita dari manusia purba, apa nama lupa kus-kus kan punya? Itu macam-macam kan? Jadi memang digambarkan kita tidak berpakaian. Lupa kita Nabi Adam, lupa kita pada Nabi Nuh, lupa kita Nabi Idris, lupa kita Nabi Musa. Semua berpakaian kan? Nah, sama seolah-olah itulah nenek moyang kita aslinya itu. Padahal itu adalah fitrah yang sudah rusak oleh situasi dan kondisi mereka waktu itu. Aslinya kita adalah diturunkan dengan berpakaian, menjaga aurat, menjaga aurat. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedungan. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.